Saya rasa sangat sulit bagi sebuah rumah tangga yang kekurangan untuk menghindari hutang. Karena kalau gaji yang kita dapatkan setiap bulannya sedikit dan pengeluaran yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga, rasanya akan sangat sulit untuk tidak berhutang. Maka dari itu, saya rasa akan sangat penting bagi saya untuk membagikan beberapa pengetahuan yang saya miliki tentang cara terbaik untuk membayar hutang jika kamu sudah memiliki hutang, terutama dalam rumah tangga yang kamu miliki. Namun tetap, saran-saran yang ada di sini bukan bersifat mutlak, dan saya yakin kamu akan lebih memahami situasi-situasi yang sedang kamu hadapi dalam keluarga kamu. Maka dari itu, jadikanlah topik-topik dalam video ini sebagai sebuah alternatif pemikiran atau alternatif solusi untuk menyelesaikan semua hutang yang kamu miliki dalam rumah tangga kamu. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara membayar hutang dalam rumah tangga yang bisa langsung kamu terapkan. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu buat daftar hutang. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa rata-rata kita berhutang karena kita kekurangan dalam memenuhi kebutuhan kita setiap harinya dari gaji yang kita dapatkan setiap bulannya. Maka dari itu tidak sedikit dari kita selalu menambah hutang, bukannya mengurangi hutang, karena memang gaji yang tidak cukup mengharuskan kita berhutang, dan gaji itu tidak pernah cukup. Bagaimana mungkin kita bisa membayar gaji tersebut sedangkan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya saja kita harus berhutang? Itulah yang membuat tidak sedikit dari keluarga yang mendapatkan penghasilan yang kecil selalu menambah hutang di berbagai tempat. Maka dari itu cara yang pertama tentu saja kamu harus membuat daftar hutang secara keseluruhan supaya nanti kita bisa paham hutang-hutang yang mana saja yang harus kita prioritaskan dan hutang yang mana yang bisa kita bayar atau lunasi belakangan. Jadi tuliskanlah secara mendetail terkait semua jenis hutang atau tempat kamu berhutang selama ini. Buatlah daftar dimulai dari hutang yang paling besar yang kamu miliki, atau kamu bisa mulai dari hutang dengan bunga tertinggi yang kamu miliki. Buatlah dia jadi prioritas pertama, atau tulislah dia di daftar pertama, kemudian berikutnya sampai hutang yang kamu rasa paling ringan yang kamu miliki saat ini. Kemudian cara membayar hutang dalam rumah tangga yang kedua adalah dengan memprioritaskan hutang dengan bunga tinggi. Sekarang setelah kamu membuat daftar hutang dan memprioritaskan hutang dengan bunga yang tinggi di paling awal sampai di akhir, kamu menuliskan hutang yang paling ringan untuk kamu bayarkan. Kamu bisa mencoba cara yang kedua ini, di mana kamu memprioritaskan membayar hutang dengan bunga yang paling tinggi. Kalau setiap dari hutang itu memiliki batas cicilan per bulannya, kamu harus tetap membayarkan semua hutang tersebut dengan batas cicilan yang sudah ditentukan. Namun tentu saja, kamu harus bisa membayar lebih atau memprioritaskan untuk melunasi hutang dengan bunga yang lebih tinggi atau bunga yang tertinggi. Setelah itu baru kita fokus untuk membayar hutang-hutang lain yang terasa lebih ringan. Karena saat hutang dengan bunga yang paling tinggi ini lunas, biasanya kita akan merasa lebih baik dan lebih bersemangat dalam hidup. Biasanya beban yang paling tinggi berada pada hutang dengan bunga yang paling tinggi. Dan setelah kita memprioritaskan hutang ini dan hutang ini sudah lunas, tentu saja setengah dari beban kita akan terasa hilang, karena ya kita tidak perlu membayarkan hutang dengan bunga yang tinggi lagi. Kemudian cara yang ketiga adalah buat anggaran pembayaran hutang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap kamu mendapatkan gaji dari pekerjaan kamu harus membuat anggaran untuk pengeluaran kamu dalam 1 bulan ke depannya. Karena dengan begitu kita akan meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting atau pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya terlalu sering menghabiskan uang kita selama ini. Tapi kalau kamu memiliki hutang, jangan lupa untuk memprioritaskan hutang ini dalam anggaran yang kamu buat.
Jadi, alokasikanlah pembayaran hutang atau uang untuk membayar hutang di awal pembuatan anggaran bulanan ini. Kemudian baru kamu gunakan sisa dari pembayaran hutang ini untuk memenuhi kebutuhan lain atau untuk berbelanja. Dan kalaupun kamu ingin melakukannya secara lebih mendetail, kamu bisa membagi lagi anggaran pembayaran hutang dengan anggaran bulanan pengeluaran biasa. Kamu bisa membedakannya. Jadi kalau kamu ingin membuat secara lebih detail, jadi buatlah anggaran pembayaran hutang. Misalnya, kamu sudah mengambil beberapa persen dari gaji kamu atau dari anggaran bulanan kamu dalam berbelanja. Misalnya 30%. Nah, setelah itu, bagilah 30% uang tersebut ke dalam anggaran pembayaran hutang. Kamu bisa menuliskan jadwal-jadwal kamu dalam membayarkan hutang dan berapa uang yang akan kamu sisihkan untuk membayar setiap jenis hutang yang kamu miliki. Dan kamu bisa juga menerapkan cara yang kedua tadi, yaitu memprioritaskan hutang dengan bunga yang tinggi agar kamu bisa lebih merasa bebas atau ringan saat hutang dengan bunga tinggi ini terlunasi. Kemudian cara membayar hutang dalam rumah tangga yang keempat adalah lunasi hutang kecil terlebih dahulu. Tadi kita sudah berusaha untuk memprioritaskan hutang dengan bunga yang tinggi. Sekarang, kalau kamu ingin hasil yang cepat dan jelas, dan kamu bukanlah orang yang terlalu memiliki kesabaran yang tinggi, kamu bisa menerapkan cara yang keempat ini, di mana kamu akan membayarkan hutang secara perlahan dari yang paling kecil. Karena biasanya kita memiliki banyak sekali hutang, terutama untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk memenuhi kebutuhan pokok kita setiap harinya. Jadi lunasilah hutang yang paling kecil terlebih dahulu, agar kamu merasa lebih ringan dalam melunasi semua hutang yang kamu miliki. Kalau kamu langsung berfokus pada hutang dengan jumlah yang cukup besar, kamu akan merasa tertekan karena kamu harus secara perlahan membayarkan hutang tersebut selama beberapa tahun. Tapi kalau kamu fokus pada hutang dengan jumlah nominal yang paling kecil, tentu saja hutang tersebut akan lebih cepat lunas. Dan seiring bertambahnya waktu, jumlah hutang kamu akan cepat mengikis atau jumlah tempat kamu berhutang akan cepat berkurang. Yang mana tentu saja kamu akan lebih merasa ringan karena tempat kamu berhutang menjadi semakin sedikit setiap waktunya, yang pada akhirnya hanya akan menyisakan hutang dengan nominal yang paling tinggi. Cara ini akan sangat relevan dan efisien bagi kamu yang tidak memiliki kesabaran yang tinggi, karena kalau kita hanya fokus pada hutang dengan nominal yang paling tinggi, kita akan merasa kewalahan karena tidak ada hasil yang cepat terlihat dari proses pembayaran hutang tersebut. Kalau kamu mau, ada satu cara yang paling efektif yang bisa kamu terapkan untuk membuat pembayaran hutang ini menjadi lebih ringan daripada biasanya, yaitu dengan menggabungkan semua hutang kamu ke dalam satu hutang. Misalnya, ada banyak sekali tempat berhutang yang kamu rasa memiliki bunga yang paling sedikit dari sekian banyaknya tempat berhutang. Jadi kamu bisa meminjam uang dari tempat tersebut sebanyak jumlah hutang yang kamu miliki di tempat-tempat lainnya. Kemudian kamu gunakan hutang baru di tempat yang memiliki bunga terendah ini untuk membayar semua hutang yang sudah kamu miliki sebelumnya dengan bunga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, nanti di akhir kamu hanya akan memiliki satu tempat berhutang dengan bunga yang paling rendah yang bisa kamu dapatkan. Ini akan membuat kamu merasa lebih ringan karena kamu tidak perlu membayar hutang di banyak tempat, dan kamu juga tidak perlu membayar hutang dengan bunga yang beragam. Namun kamu akan fokus pada satu hutang yang walaupun nominalnya cukup besar, tapi bunga yang diberikan cukup rendah, yang mana tentu saja kamu akan mampu untuk membayarkan atau melunasi hutang tersebut dalam tempo yang lebih cepat. Karena ya bunganya atau beban yang kamu tanggung dari hutang tersebut hanya sedikit dan lebih sedikit daripada hutang kamu sebelumnya. Kemudian cara membayar hutang dalam rumah tangga yang kelima adalah dengan mengurangi pengeluaran tidak penting. Ada banyak sekali jenis pengeluaran kita dalam rumah tangga.
dimulai dari kebutuhan pokok, dan hebatnya lagi, setiap dari anggota keluarga pasti memiliki kebutuhannya masing-masing dan keinginannya masing-masing. Yang mana kalau kita memiliki gaji yang sedikit, kita akan merasa kewalahan untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan tersebut. Dan disinilah pentingnya mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Tentu ini dimulai dari membuat anggaran bulanan, sehingga kamu bisa memetakan pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak kamu lakukan dalam 1 bulan ke depannya. Kamu bisa memotong pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting seperti dalam berlangganan, layanan streaming, langganan gym, atau berbagai jenis langganan yang jarang kamu gunakan. Kemudian kamu juga bisa mengurangi makan di luar, kemudian terlalu banyak liburan ke tempat-tempat yang terlalu mahal, dan kemudian hobi yang terlalu mahal yang harus kamu bayarkan setiap bulannya. Jadi ada banyak sekali pengeluaran yang tidak terlalu penting yang sebenarnya kita rasa penting yang padahal tidak penting. Namun untuk melihat semua pengeluaran yang tidak penting tersebut, saya serahkan pada diri kamu sendiri, karena kamulah yang lebih memahami pengeluaran-pengeluaran tersebut. Intinya kamu harus bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan dalam suatu aspek kehidupan kamu, entah itu dalam hiburan, dalam langganan-langganan, dalam hobi, dan sebagainya. Karena kalau kamu bisa mengurangi pengeluaran tidak penting ini, tentu saja kamu akan memiliki lebih banyak uang yang bisa kamu manfaatkan untuk melunasi hutang-hutang yang kamu miliki saat ini. Jadi saran saya ya, kurangilah pengeluaran ini, kemudian bayarkan hutang kamu secara cepat, dan setelah hutang tersebut lunas semuanya atau habis, barulah kamu kembali untuk paling tidak sesekali mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak terlalu sedikit untuk mengembalikan mood dan motivasi kamu dalam bekerja, entah itu untuk hobi maupun untuk liburan dan hiburan. Kemudian cara membayar hutang dalam rumah tangga yang keenam adalah jangan tambah hutang baru. Ya memang sulit sih bagi keluarga atau rumah tangga yang memiliki banyak sekali orang yang harus dicukupi, kemudian dengan sumber penghasilan yang sedikit. Akan tetapi sebenarnya ini bisa kita tanggulangi dengan 2 cara, yaitu dengan memperkecil pengeluaran, dan yang kedua adalah dengan menambah pemasukan. Maka dari itu, jika kamu ingin tercukupi supaya kamu tidak menambah hutang setiap saat, cobalah untuk lebih berhemat daripada sebelumnya dengan memotong semua jenis pengeluaran yang tidak penting. Kemudian yang kedua adalah dengan menambah penghasilan tambahan. Karena hanya dengan begitu kita bisa tercukupi dengan sumber pendapatan yang kita dapatkan setiap bulannya atau setiap harinya untuk menghindari proses menambah hutang ke depannya. Karena ya hutang kita yang saat ini saja belum terlunasi, kalau kita menambah hutang lagi tentu saja kita akan semakin stres dan terbebani oleh masalah finansial ini. Kemudian cara membayar hutang dalam rumah tangga yang ketujuh adalah cari sumber pendapatan tambahan. Tentu saja tadi kita sudah belajar untuk berhemat. Sekarang saatnya untuk kita menambah sumber pendapatan tambahan. Ada banyak sekali jenis sumber pendapatan tambahan, dan bagi kamu yang memiliki uang untuk kamu manfaatkan sebagai modal, entah itu dari hasil berhutang yang sebelumnya atau hasil tabungan yang sedikit, kamu bisa mencoba untuk membuat bisnis kecil-kecilan di rumah atau dalam keluarga kamu. Dan kalau kamu merasa bahwa kamu memang sudah berhutang dan tidak memiliki tabungan sedikit pun, kamu bisa mencoba mencari pekerjaan tambahan yang bisa kamu lakukan atau yang bisa kamu kerjakan di sela-sela kesibukan kamu setiap harinya, di sela-sela pekerjaan utama yang kamu miliki. Kalau kamu ingin beberapa contoh sumber penghasilan tambahan, kamu bisa mencoba untuk membuka warung kecil-kecilan, kamu bisa berjualan di pasar, kamu juga bisa berjualan pulsa secara offline di rumah, kamu juga bisa berjualan voucher wifi dan sebagainya. Seberapa kecilnya pun sumber penghasilan tambahan kamu, asalkan ada, itu akan sudah sangat membantu kamu untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya. Apalagi untuk menambah
uang untuk membayar hutang kamu setiap bulannya. Maka dari itu, lebih fleksibel lah, jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia, dan carilah sumber-sumber pekerjaan atau penghasilan tambahan yang bisa sekiranya memperkecil kemungkinan kamu untuk menambah hutang dan memperbesar peluang kamu untuk melunasi semua hutang yang kamu miliki dalam rumah tangga kamu. Kemudian, cara membayar hutang dalam rumah tangga yang terakhir atau yang ke-8 adalah diskusikan dengan anggota keluarga yang lain. Kalau kamu memiliki anak yang sudah dewasa, kamu bisa berdiskusi tentang hal ini, tentang masalah keuangan dan hutang yang kamu miliki. Kira-kira apa yang sekiranya bisa kalian lakukan dalam rumah tangga yang kamu miliki untuk memperingan dan mempercepat proses pembayaran hutang ini. Tapi tentu saja, solusi-solusi yang bisa kamu tuangkan atau diskusikan haruslah bersifat solusi-solusi yang berkembang dan bukannya solusi-solusi yang menekan seperti menjual barang yang ada dan sebagainya. Tapi diskusikanlah dengan pasangan kamu, dengan anak kamu, dengan saudara kamu tentang semua masalah keuangan ini. Nanti pada akhirnya kalian akan membentuk sebuah solusi yang bisa dilakukan secara bersamaan. Entah itu anggota keluarga kamu yang lain mencoba untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk dia lakukan, maupun kalian dalam rumah tangga akan melakukan atau mengelola sebuah bisnis sederhana yang bisa menjadi sumber penghasilan tambahan secara keseluruhan dari keluarga tersebut atau keluarga yang kamu miliki. Itu akan sangat membantu, karena ya kalau hanya kita sendiri yang berpikir tentang solusi dari hutang ini, rasanya akan sangat sulit untuk bisa keluar darinya. Dan semakin banyak kepala, semakin banyak orang yang berpikir dalam rumah tangga, semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan solusi-solusi yang bisa kita terapkan, dan semakin besar pula peluang kita untuk keluar dari hutang yang kita miliki saat ini. Jadi mungkin itu dulu untuk video program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saya, kamu, dan kita semua. Sekian, wassalam.